Oke. Sebelumnya terima kasih banyak Serutan ID sudah mengundang saya di sini. Jadi Fansport Indonesia itu sebenarnya adalah sebuah platform olahraga yang menjadi wadah bagi para pecinta olahraga, baik itu futsal, sepak bola, dan basket. Dan Fansport ini merupakan platform untuk menghubungkan atlet amatir yang mana menghubungkan semua orang yang tidak punya tempat untuk bermain. Nah, jadi buat orang yang hobi bermain bola, futsal, dan basket tidak punya tempat, maka kita menjadi fasilitator untuk itu. Gitu. Oke, untuk awal mula berdirinya Fansport Indonesia ini sebenarnya berawal dari keresahan saya sendiri, Bang. Jadi pada waktu itu saya bisa dibilang masih tergolong atlet waktu itu. Baik itu bisa jadi atlet ya tidak profesional, atlet amatir ataupun atlet tarkam lah istilahnya. Jadi pada saat itu saya sudah tidak lagi aktif karena di masa kuliah sudah menuju skripsi. Jadi kita pengen main lagi nih, tapi nggak tahu gimana caranya. Diajak sama teman-teman buat tanding, kita untuk kapasitas tanding udah nggak bisa lagi. Nah, kita pengennya buat main fun aja. Jadi itu kendalanya kita nggak punya teman. Nah, akhirnya gimana sih caranya supaya kita bisa tetap menyalurkan hobi walaupun itu cuma untuk sekedar main bola sore. Akhirnya saya kumpulkan teman dan kita bentuklah komunitas. Nah, saat itu juga kita terinspirasi sama salah seorang artis ya yang jadi sesepuh kita, itu Raffi Ahmad. Jadi waktu itu beliau kan punya komunitas yang namanya Celebrity Sexy. Jadi para artis itu mereka cuman main bola sore tapi vibe-nya kayak pertandingan subuhan. Di lain itu mereka juga punya fotografer, videografer yang ngontenin mereka selama main. Jadi kita melihat kayak mereka cuma bola sore tapi dapat hasil konten kayak main bola profesional itu asik. Nah, akhirnya kita mengambil referensi dari sana, kita coba bawa ke sini, tapi untuk umum gitu. Jadi waktu itu sebenarnya di Padang juga sudah ada sih beberapa komunitas yang menggunakan fotografer, tapi waktu Isan mau ikut Bang, ternyata harus bayar, harus bikin baju, harus join dulu, dan bikin bajunya harus langsung 3 buah baju jersey. Waktu itu biayanya 750.000, sedangkan kita masih mahasiswa. Nah, saya kepikiran, kenapa nggak kita buka untuk orang umum dan mereka bisa istilahnya baju dari inventaris dari kita, wasit sudah kita siapin sehingga betul-betul terbantu buat orang-orang yang hobi. Makanya kita bikin waktu itu di April 2020 launchingnya. Kalau untuk pendaftaran kita menggunakan 2 sistem, Bang. Jadi untuk di awal dulu kita masih menggunakan sistem manual. Dalam arti kata menggunakan WhatsApp sebagai medianya. Jadi kita ada admin, jadi para pemain atau member itu tinggal chat admin. Jadi mereka kan sudah kita kasih informasi di Instagram ataupun di grup. Kalau kita mengadakan misalnya pertandingan ada 2 kali 1 minggu, itu misalnya di hari Minggu dan hari Jumat. Untuk lapangannya di lapangan A dan di lapangan B. Jadi mereka tinggal pilih, oh saya mau main di hari Minggu di lapangan itu dengan posisi itu di tim A atau tim B. Nah, jadi admin nanti mereka mendata, baru mereka tinggal datang ke lapangan dan tinggal membawa sepatu. Nah, dan sistem berikutnya, alhamdulillah waktu itu lagi rame-ramenya sehingga kita cukup kewalahan dalam menerima pendaftaran bagi pemain. Akhirnya kita membuat sebuah inovasi dan solusi dalam bentuk aplikasi. Jadi mereka tinggal bikin akun dan tinggal ya sama ibaratnya dengan e-commerce yang ada, mereka tinggal pilih aja. Sehingga mereka memilih posisi, memilih lapangan, memilih timnya melalui aplikasi dan siapa cepat dia dapat. Karena kendalanya kan di WA waktu itu kadang mereka udah WA sekarang, tiba-tiba admin kewalahan, yang chat duluan tenggelam chatnya, akhirnya ya ujung-ujungnya nggak bisa main. Banyak yang mengeluh waktu itu, sehingga kita bisa pakai aplikasi. Kalau untuk saat ini kita ada 2 bidang. Yang pertama itu sepak bola, dan yang kedua ada futsal. Nah, satu lagi sebenarnya harapan kita sih mau masuk di bidang basket, tapi sampai saat ini kita masih menyusun dan lagi nyari tim yang bisa menjalankan komunitasnya.
Sampai saat ini ya kita sudah berjalan lebih dari 2 tahun. Itu kita start dari April 2020 waktu itu dan sampai sekarang kan sudah lebih 2 tahun. Untuk pertandingan sepak bola itu kita sudah mengadakan lebih dari 200 pertandingan. Untuk futsal karena waktu itu di pertengahan tahun ataupun awal tahun 2022 sampai saat ini kita sudah mengadakan lebih dari seratusan pertandingan futsal. Dari Fansport sendiri itu sudah mengadakan beberapa kali kegiatan sosial, Bang. Alhamdulillah kita nggak cuma pengen ambil sisi olahraganya saja, tapi kita juga ada humanity-nya. Dulu di awal-awal waktu kita belum sampai 1 tahun berjalan itu kita sudah berkolaborasi dengan beberapa komunitas dan juga salah satu lembaga yang mohon maaf mungkin sekarang sudah nggak ada lagi, tapi pada saat itu kita bekerjasama dengan ACT. Jadi waktu itu kita mengadakan pertandingan untuk Lagamal untuk Pasaman Barat kita pernah waktu itu, untuk Palestina kita juga pernah, dan salah satunya juga untuk pembangunan salah satu masjid di area Sarek Lawe. Jadi waktu itu kita kolaborasi dengan lembaga supaya memang ketakutan kita sebenarnya ketika kita yang mengelola duit umat kan takutnya nanti ada stigma yang lain-lain. Makanya kita kerjasama dengan lembaga, memang betul-betul semua donasi yang sudah dikumpulkan dari semua donatur itu langsung kepada rekening lembaga, begitu. Kalau cakupan masih area Payakumbuh dan 50 kota, cuman harapan kita tentu seperti nama, Bang. Kita harapannya betul-betul mengindonesia, Fansport Indonesia menjadi platform yang betul-betul dipakai di seluruh antero negeri Indonesia. Caleg. Bercanda. Jadi sasarannya sebenarnya betul-betul saya dan teman-teman dan tim itu punya harapan, kita selalu punya konsep bagaimana caranya menjadi bermanfaat bagi orang banyak. Salah satunya memang karena kita bergerak dari bidang olahraga, kita menjadi wadah buat siapa saja yang ingin berolahraga. Nah, salah satunya itu adalah di bidang sepak bola, futsal, dan basket. Sasarannya ke depan adalah kita menjadi sebuah platform yang betul-betul menjadi penyejuk bagi siapa saja yang ingin berolahraga, bukan hanya untuk cabang olahraga. Karena kita sudah bergerak di aplikasi, nantinya kita pengen berkembang ya untuk pendaftaran online, untuk mencari pelatih online, ataupun booking lapangan online. Terus kita juga pengen menjadi minimal IO semua penyelenggaraan olahraga sehingga kita betul-betul berdampak bagi khalayak dan bisa memasyarakat olahraga dan mengolahragakan masyarakat, gitu, Bang. Oke. Pesan pada anak muda khususnya yang berada di kampung halaman, khususnya anak Payakumbuh ya, ataupun siapapun yang menjadi pendengar di Sorotan.id, jadilah yang terbaik di setiap pilihan yang sudah kita ambil. Ketika teman-teman sudah mengambil keputusan, teman-teman bergerak di bidang bisnis, jadilah yang terbaik di bidang bisnis. Teman-teman menjadi ASN, jadilah yang terbaik di pekerjaan teman-teman. Jadi kita bisa betul-betul memberikan impact pada orang banyak, nggak sekedar hanya kerja. Selain itu, sekarang zamannya kolaborasi, apapun itu, ketika teman-teman mau berkolaborasi, itu akan membuka lembaran baru dan membuka potensi baru bersama orang lain. Dan tentunya ini akan berimpact baik juga. Jadi jangan takut untuk bergabung bersama orang lain, karena kita nggak bisa sendiri, teman-teman. Kita nggak bisa tunggal, karena kita adalah makhluk sosial, dan kita betul-betul harus bisa bersama-sama kalau kita punya tujuan yang baik juga. Mungkin itu saja, Bang.